Saya dulu. Selamat malam teman-teman Sky Studio yang saya hormati. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu pendekar pariwisata juga ini di Jawa Timur. Beliau adalah Sujai Ahmad atau Bang J yang kalau saya menyebutnya. Beliau adalah salah satu ketua DPD HPI Jawa Timur. Kita perkenalkan berikut Mas atau Bang Jai kalau saya memanggilnya. Selamat malam Bang Jai. Selamat malam, alhamdulillah minal aizin wal faizin, Bang Safor. Alhamdulillah masih diberi kesehatan pada masa saat pandemi COVID-19 yang ini belum berakhir ya. Tapi alhamdulillah kita masih, yang penting tetap survive dalam hal ekonomi dan juga kesehatan pribadi dan juga keluarga kita tentunya. Begitu, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu Bang Jai, sebelum kita ngobrol yang lebih jauh, kegiatan Bang Jai selama ini mungkin ini udah berjalan hampir 2-3 bulan ya. Kegiatan pariwisata benar-benar mati ini ya, shutdown semuanya dari semua lini mati. Seperti kita ketahui semua, Bang Jai kan salah satu pendekar lah kalau saya sebut di HPI, terutama di Jawa Timur. Apa sih pekerjaan selama ini untuk mengisi waktu ini? Kira-kira apa Bang Jai? Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah tahu sendiri bahwasannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini sungguh sangat memukul sektor pariwisata kita. Tentunya juga saya pribadi dan juga anggota kami kurang lebih 400 orang yang tergabung di Himpunan Pariwisata Indonesia, DPD HPI Jawa Timur, dan kami ada kurang lebih 11 DPC di Jawa Timur, sangat terdampak langsung luar biasa dengan adanya COVID ini, karena dengan adanya larangan masuk bagi wisatawan asing yang ke Indonesia, juga pemberlakuan social distancing dan juga PSBB. Terakhir kami masih ada semacam sedikit angin segar waktu itu, kurang lebih pertengahan Maret kalau tidak salah, kami akan kedatangan kapal pesiar yang bersandar di Tanjung Perak dan juga Probolinggo. Tetapi dengan adanya larangan dari pemerintah setempat, tidak adanya bersandarnya kapal tersebut, pada saat itulah seakan-akan menenggelamkan kami yang memang berhadapan langsung dengan wisatawan, dengan ditutupnya objek-objek destinasi wisata, hotel, restoran, dan semua stakeholder yang berhubungan dengan profesi kami. Kami benar-benar boleh dibilang jobless ya, tidak ada pekerjaan, sehingga kita harus menyiasati perputaran roda ekonomi ini, karena di samping kita ada tanggungan-tanggungan dan juga kewajiban terhadap keluarga kita, termasuk apa yang harus kita bayarkan dalam hal ini, seperti PLN, PDAM, BPJS. Tentunya income kami sudah tidak ada, terus terang. Makanya kita harus memutar. Kita harus survive dalam hal ini. Waktu itu satu yang saya lihat adalah di FB, saya melihat senior kami yang juga tergabung di ASPI dan juga Asperda, yaitu Mas Gozali, mempromosikan empon-empon. Mempromosikan empon-empon karena waktu itu kita tahu di beberapa literatur, di beberapa semacam bacaan-bacaan, bahwasanya salah satu untuk memerangi COVID ini kita harus memperbanyak minuman herbal, jahe, empon-empon. Saat itulah saya tergerak untuk ikut bisnis di dalamnya, ikut dalam timnya Mas Gozali, mempromosikan pada teman-teman lintas grup WA di seluruh Indonesia. Alhamdulillah masih ada yang merespon ya, termasuk pernah kirim ke Jakarta, pernah kirim ke luar pulau. Alhamdulillah. Tapi seiring dengan perkembangan itu,
saya berpikir ini masa harus empon-empon gitu loh. Jadi harus catat lagi karena di luar pergerakan untuk side job itu banyak sekali ya. Betul. Akhirnya salah satu rekan juga di ASPI juga ya ikut berbisnis yang namanya masker ya. Ya, saya ikut jadi reseller waktu itu ya. Jadi resellernya ikut mempromosikan. Alhamdulillah masih ada yang nyantol lah ikut membeli dari produk-produk dari rekan-rekan ASPI. Tapi dengan seiring banyaknya reseller ini, akhirnya mungkin ada banyak persaingan ya. Semua jual masker, semua jual ini. Akhirnya saya juga berpikir ini sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan. Tentunya nanti orang akan menunaikan semacam zakat fitrah. Ya. Persiapan untuk pembagian sembako di instansi, di organisasi, di kampung-kampung, dan juga persiapan untuk logistik dalam hal menyambut Idul Fitri. Saya harus berpikir kemana saya harus set job selanjutnya. Baru saya tergerak hati untuk mencoba yang namanya bisnis beras, begitu. Karena pada saat masa pandemi COVID ini, orang itu sudah tidak berniat untuk membeli fashion, ya. Biasanya pada saat itu kan orang berlomba-lomba membeli fashion, atau juga yang lagi banyak uangnya ingin ganti mobil seperti itu. Pokoknya yang berkenaan dengan yang hal baru pada saat hari raya. Tapi pada saat masa pandemi COVID ini, orang yang terpenting adalah perut dulu, ya. Kebutuhan pokok keluarga yang harus dimakan tiap hari itu adalah nasi dan beras. Dalam hal ini nasi maksud saya. Karena saya berpikir ke sana. Saya coba untuk salah satunya adalah di FB itu ada satu grup yang namanya grup agen beras. Saya masuk, alhamdulillah banyak link di situ, termasuk di dalam Surabaya, di Gresik, di luar Jawa Timur, banyak link di situ. Saya bisa belajar bagaimana cara pendistribusian beras, bagaimana cara masuk ke instansi untuk mensupport kebutuhan sembako di situ. Alhamdulillah agen-agen tersebut dalam hal ini tempat penggilingan beras masih di seputaran Surabaya Gresik. Ya, akhirnya saya juga ke sana mensurvei tempatnya, kualitas berasnya semacam apa, supaya nantinya kita tidak beli kucing dalam karung. Kita harus tahu kondisi berasnya, kualitas berasnya, pengepakannya bagaimana, distribusinya bagaimana. Nah, setelah semua 99% sudah saya tahu, akhirnya saya mencoba langsung untuk mengambil dari penggilingan beras tersebut untuk saya jual atau reseller kembali kepada grup WhatsApp, ke teman-teman rekan seprofesi, ke instansi pemerintahan, ke kelompok-kelompok yang sekiranya bisa untuk membeli produk kami berupa beras dalam hal persiapan zakat Idul Fitri dan juga pembagian sembako. Alhamdulillah banyak yang membeli dari produk beras yang kami kelola tersebut. Itu. Ya. Mas, berarti kalau core awalnya Mas J kan ada di bidang HPI ya. Pramuwisata ya. Ya. Adakah kesulitan Mas untuk menjalankan tadi bisnis beras tadi, adakah kesulitan atau enggak Mas? Mungkin nanti ini bisa ditiru teman-teman yang lain Mas, untuk mungkin mau membuka usaha yang lain di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Kesulitannya apa kira-kira Mas? Ya, pertama kesulitan itu pertama adalah mencari link ya, mencari customer yang membeli beras kita. Itu ya. Ya, kesulitan itu pertama, mencari customer, mencari pembeli ya. Ya. Yang terpenting adalah jangan melihat kuantitas. Ya. Jangan melihat kuantitas,
seberapa banyak yang akan dibeli kepada kita, ya. Layani dia, ya. Karena sudah melihat produk beras kita, kalau dia akan suka dengan produk beras kita, meskipun dalam ini nggak sampai 5 kilo, nggak apa-apa, kita support ke dia, ya. Itu intinya. Nanti dari situlah, istilahnya dengan produk beras kita oke, dia akan bercerita kepada teman-temannya. Mungkin di samping murah tapi juga bagus, dari situ dia akan bercerita kepada teman-teman, ini loh beli produk berasnya ini loh. Ya. Iya, itu yang pertama adalah pembeli sulit sekali ya, pembeli sulit. Begitu kita sudah dapat pembeli, meskipun beli 2 kilo saja, nggak apa-apa kita layani. Jangan memilih seperti itu. Ya. Karena untuk menjadi besar kan harus dari yang kecil dulu. Ya. Dari situ kalau sudah produk kita sudah dikenali, nantinya akan banyak produk-produk lain akan membeli produk kita tersebut. Begitu. Ya. Itu metafor. Ya, Mas. Jadi pertama kesulitan untuk mencari customer. Mencari gitu. Customer ya. Berarti Mas J ini, Bang J ini dari bisnis beras itu sama sekali tidak ada istilahnya pengalaman dari awal, memang tidak ada ya. Ini memang gara-gara karena tidak ada. COVID ini memaksa kita untuk tetap berkarya itu tadi ya. Halo? Ya, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas ya. Halo? Bisa dengar? Ya, kenapa? Ya, berarti karena benar-benar terpaksa ya ini. Benar-benar terpaksa akhirnya. jadi betul. Saja. Tapi kapok nggak, Mas? Kapok nggak, Mas, kira-kira? Apakah usaha ini nanti kalau di saat pandemi ini sudah berakhir akan dilanjutkan apa tutup aja atau gimana? Insya Allah tidak kapok. Karena nanti akan mengiringi, kalau misalkan nanti sudah new normal ini diberlakukan ya, nanti bisnis beras ini akan mengiringi, karena kita tahu pariwisata itu pasti ada naik turunnya. Pada saat masa low season kita bisa optimalkan daripada bisnis beras tersebut ya. Pada saat high season mungkin kita ada kita bisa backup ya daripada kegiatan tersebut. Alhamdulillah kita bisa tahu, oh begini ya orang bisnis beras itu seperti itu. Jadi ada sedikit banyak tahu tentang seluk-beluk daripada beras tersebut, begitu. Ya, Mas, kita coba bergeser ke masalah pariwisata ya, Mas. Kalau menurut dari sisi HPI, apa sih yang diharapkan ke depannya untuk menghadapi new normal ini? Apakah kita perlu membuat suatu misalkan protokol pariwisata atau apa? Mungkin harapan atau pandangan dari Mas J selaku Ketua DPD HPI Jawa Timur bagaimana, Mas? Ya, alhamdulillah, Mas. Sebenarnya tadi sore itu kita diminta oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk membuat semacam konsep protokol kesehatan bagi teman-teman pemandu wisata pada saat nanti new normal ini sudah diberlakukan di Provinsi Jawa Timur, yang nantinya banyak destinasi wisata, hotel-hotel dan juga restoran yang akan buka. Tentunya profesi kami sebagai pemandu wisata ikut andil di dalamnya, turun kembali kepada profesi kami. Ada poin-poin yang sudah kita godok kepada pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi protokol kesehatan yang akan diberlakukan. Pertama adalah kita sudah kirim ke mereka tadi, yaitu adalah pada saat kita bertugas menghandle wisatawan domestik maupun asing, hal yang harus kita perhatikan adalah satu, kita wajib membawa masker, ya. Yang kedua, kita wajib membawa hand sanitizer. Masker ini kita harus bawa lebih, mungkin dalam hal ini kita periode turnya 3 hari, mungkin kita bisa bawa 10 untuk mengantisipasi mungkin tamu kita tidak bawa masker, kita bisa kasihkan kepada mereka. Yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan pengguna transport, hotel juga, resto juga, supaya menyediakan
tempat cuci sebanyak-banyaknya ya di dalam lingkungan mereka, atau di dalam bus, di dalam mobil kita harus banyak menyiapkan yang namanya hand sanitizer, memperhatikan kebersihan di dalam mobil tersebut ya. Dalam hal operasinya. Yang keempat adalah diusahakan kepada penyedia transport jumlah seat itu dikurangi ya. Jadi misalkan jumlah pack kita sekitar 15 orang, seatnya bisa kita dari 35 seat itu bisa digunakan untuk 15 pack begitu. Hampir 50% juga mungkin berarti ya, 50% ya pengurangannya yang diusulkan. Pergunakan 20 seat begitu. 20 seat. Oke. 20 orang maksudnya. Ya. Jadi untuk mencegah kerumunan atau social distancing yang lagi digalakkan oleh pemerintah saat ini. Itu. Terus selanjutnya di objek wisata kita sarankan kepada tamu-tamu kita usahakan jangan berkelompok ya. Untuk mencegah kerumunan, usapan kita jangan berkelompok ya, karena penularannya di situ. Jadi diharapkan semacam ada social distancing di objek wisata, jangan berkelompok dengan wisatawan lainnya. Dan juga pada saat selama tur kalau bisa diupayakan itu makanan itu kalau bisa di box ya, di box. Makan siang, di box ya. Kalau bisa ya malahan ya. Untuk mengantisipasi kerumunan klien ya. Di restoran tersebut khawatir bertemu dengan klien-klien lainnya. Jadi lebih simple supaya tidak terjadi kerumunan customer di tersebut itu. Kemudian juga kita harus juga mengetahui yang namanya gejala-gejala COVID-19 terhadap tamu kita, penanggulangannya bagaimana, dan kalau misalkan selama acara wisata tersebut kita menemukan klien kita ada gejala COVID, kita harus melaporkan ke gugus tugas COVID yang ada di daerah tersebut atau ke rumah sakit terdekat. Supaya cepat ditanggulangin. Itu. Dan khusus kepada kita pemandu wisata harus banyak mengkonsumsi yang namanya vitamin C untuk kekebalan tubuh dan juga istirahat cukup. Itu. Jadi itu yang kami share pariwisata tentang protokoler kesehatan kalau nantinya new normal ini diberlakukan, operasi dibuka kembali begitu. Ya, terima kasih Mas Jai atas bincang-bincangnya. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Kalau nggak dipaksa nggak keluar ini ya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan Mas untuk sebelum kita akhiri wawancara ini. Mungkin dari sisi pariwisata, dari sisi usaha yang baru tadi, monggo disampaikan, tetap dengan rasa optimisme atau monggo kita berikan kesempatan Mas J untuk mengakhirinya. Ya, terima kasih. Yang terpenting dalam hal ini adalah kita harus tetap survive sambil menunggu recovery pariwisata Indonesia, sambil menunggu dibukanya new normal untuk pariwisata Jawa Timur. Sambil lalu kita juga harus punya set job untuk mengantisipasi kalau misalkan terjadi semacam wabah yang menimpa kepariwisataan kita, dan tentunya harus tetap survive. Banyak cari link dengan rekan-rekan seprofesi karena tidak hanya kami saja, di seluruh anggota Jawa Timur kita juga di HP ini ada semacam lumbung pangan sambil mensupport kegiatan daripada bisnis teman-teman
HPI di Jawa Timur untuk saling membeli dagangan teman-teman kita sendiri dan juga mempromosikannya itu ya. Dan tentunya kalau misalkan kita nanti sudah terjun dan dunia pariwisata ini sudah on kembali, ya harus kita tetap menjaga protokoler kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, tetap selalu jaga kebersihan, pola hidup sehat, karena apa yang disampaikan oleh Presiden kita, bahwasanya kita harus berdamai dengan COVID ini tidak akan berakhir. Yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan, ya, survive secara ekonomi, tetap mencintai dengan profesi kita sebagai pemandu wisata, sebagai ujung tombak pariwisata Indonesia. Terima kasih. Ya, demikian bincang-bincang kita secara singkat dengan Mas Bang J. Asmed. Beliau adalah Ketua HPI DPD Jawa Timur yang mencoba merintis usaha jualan beras, yang alhamdulillah jualannya juga tidak kalah ramai dengan job waktu beliau masih di HPI. Ya, Mas Jaya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa hidup normal kembali, pariwisata yang kita cintai bisa kita jaya lagi. Terima kasih Mas Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.